Mengenai gejalanya, ada beberapa gejala ya guys. Ada beberapa tanda yang dialami oleh ayam-ayam ini, ayam-ayam kami ini. Eh, yang pertama itu ada seperti lendir ingus di lubang hidungnya. Kemudian berlendir juga di bagian tenggorokannya, di bagian lehernya. Lendirnya itu agak kental. Dan gejala yang berikutnya kelumpuhan, mengalami kelumpuhan. Itu beberapa ekor itu lumpuh, dia tidak bisa tegak. Nah, kalau sudah tidak bisa tegak itu selang sehari atau 2 hari itu langsung dead, langsung meninggoy guys. Kemudian yang berikutnya gejalanya bersin dia. Batuk ada sedikit, tidak banyak kali. Bersin juga tidak dominan, hanya satu-satu yang mengalami bersin. Gejala berikutnya lagi, dan yang paling umum itu hampir merata semua, itu tidak mau makan. Artinya ayam-ayam ini tidak selera makan, tidak ada hasrat untuk makan, itu tidak seperti biasa. Biasanya kan mereka ini pagi-pagi atau pas saya turun ke bawah seperti ini, mereka berebutan makanan. Tapi dengan kali ini tidak, gitu. Mereka tidak suka berebut lagi gitu, tidak seperti biasa berebutan makanan. Ini mereka lebih santai, adem ayem gitu, seperti tidak selera. Bahkan ditaruh makanan di depan moncongnya pun, di depan mulutnya itu, sebagian mereka itu tidak hiraukan, tidak menghiraukan makanan yang dikasih itu. Nah, jadi mayoritas semuanya seperti itu, tidak ada selera makan, tidak mau makan dia. Nah, jadi karena beberapa ekor kemarin itu induk-induknya itu habis mengeram, yang mana fisiknya itu dalam kondisi lemah karena sudah lama tidak makan normal karena mengeram, kemudian ditambah dengan stres, tidak memiliki anak, karena beberapa ekor itu anaknya tidak jadi, ada yang jadi, sebagiannya itu mati. Nah, faktor itu, faktor lemah fisiknya juga, ditambah dengan tidak punya selera makan tadi, akhirnya nyaris semuanya udah pada mati semuanya. Nah, itu gejala-gejalanya. Gejala-gejala tersebut ditandai dengan melamun ya guys. Nah, melamun, awalnya melamun, nanti lama-lama mulai semakin lemah dan akhirnya mati. Nah, itu gejala-gejala yang dialami oleh ayam-ayam ini. Setiap ekornya itu ada kemiripan gejala-gejalanya ini. Tapi yang mayoritasnya itu tidak mau makan. Hilangnya selera makan dari ayam-ayam ini. Nah, karena tidak mau makan sehari 2 hari, pada saat tertentu tiba-tiba langsung mendadak mati. Demikian guys, seputar cerita tentang musibah yang dialami oleh ayam-ayam kami ini. Ya, mungkin juga ada teman-teman yang lain yang mengalami kasus serupa atau ada kemiripan dengan kejadian ini. Kalau saya baru kali ini guys, baru kali ini mengalami kasus seperti ini. Kalau sebelum-sebelumnya tidak pernah mengalami, tidak pernah melihat ayam sakit seperti ini. Jadi agak kaget juga, agak shock juga saya dibuatnya. Apalagi jumlahnya cukup banyak guys, puluhan ekor. Mulai dari induknya yang sedang-sedang itu, yang baru mulai mau besar itu, kemudian anak-anaknya juga banyak, udah puluhan ekor. Jadi terasa juga ininya gitu, terpukul karena kita udah merawatnya, udah capek-capek merawatnya siang malam, sementara mereka nih mendadak dalam jumlah sebanyak itu. Jadi agak tertekan juga saya gitu. Nah, gimana gitu ke depannya supaya lebih bisa ekstra lagi dalam merawatnya, mempelajari lebih banyak lagi tentang sebab musababnya, termasuk cara antisipasinya atau menangkalnya.
mencegah terjadinya kasus serupa ini, termasuk juga bagaimana cara mengobatinya agar ayam-ayam kita tidak mengalami hal-hal buruk seperti ini. Nah, kemudian lagi bisa saya tambahkan juga faktor cuaca guys. Faktor cuaca juga tidak mendukung karena hujan panas mungkin bakteri ataupun virus berkembang biak dengan cepat dengan suasana cuaca atau iklim seperti ini. Kalau istilah kerennya iklim ekstrim gitu ya, cuaca ekstrim. Nah, mungkin yang berikutnya lagi lingkungan, karena lingkungan saya ini sempit, tidak leluasa bagi ayam-ayam ini bergerak dan terkesan kumuh. Karena memang lingkungan alam di sini memang seperti ini, jadi sulit untuk dirubah. Mau ada bawaannya seperti ini. Nah, ini lokasinya cuman seluas ini, kemudian terkesan kumuh karena belum bisa dibersihkan, belum bisa disterilkan karena faktor-faktor tertentu. Mungkin itu guys di antara penyebab-penyebab munculnya sakit ayam seperti ini. Mungkin itu aja sekedar informasi guys buat kita semua. Mudah-mudahan ayam-ayam kalian tidak mengalami kasus serupa ini.